Hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan. Sebenarnya Bapak Ibu, kerinduan saya adalah semua jemaat kita hadir di tempat ini supaya kita semua paham tentang firman Tuhan, supaya kita diberkati semua dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya ingin tanya kepada kita, keadaan kita saat ini adalah berkecukupan atau berkekurangan? Mari kita jawab bersama-sama. 3, 2, ya. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Kalau kita lihat keadaan kita sekarang ini, apakah kita sedang berkecukupan atau kekurangan Bapak Ibu Saudara? Aduh. Dia bingung, saya bilang mau cukup tapi yang itu kurang. Bapak Ibu Saudara, tapi iman saya kita semua hidup berkecukupan. Kita nggak butuh hidup berkelimpahan. Saya ada berdoa kepada Tuhan, jangan sampai saya hidup berkelimpahan. Cukup saja saya hidup berkecukupan. Cukup untuk makan, cukup untuk beli motor. Kalau Tuhan beri berkat, cukup untuk beli mobil, cukup untuk beli rumah. Semuanya berkecukupan Bapak Ibu Saudara. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika ada di antara Bapak Ibu jemaat ada yang sharing kepada saya bahwa mungkin hidupnya berkekurangan, mungkin hidupnya sangat tidak baik-baik saja. Jujur Bapak Ibu, mungkin saya bisa tanggapi Bapak Ibu dengan datar dan polos, tapi sebenarnya hati saya menangis mendengar kata-kata seperti itu. Karena saya rindu dan doa saya kita semua jemaat Tuhan tidak hidup berkekurangan tetapi hidup berkecukupan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita mau hidup berkecukupan Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kalau disuruh milih Bapak Ibu, kita milih berkecukupan atau kekurangan? Tentu kita akan milih berkecukupan. Nah, oleh karena itu kita akan baca satu ayat di Amsal 10:22. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, ya. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Satu kali lagi Bapak Ibu silakan baca. 3, 2, ya. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Berkat Tuhan yang menjadikan berkecukupan. Berkat Tuhan juga yang menjadikan berkelimpahan. Susah payah tidak menambahinya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersusah payah tanpa campur tangan Tuhan, itu tetap akan membuat kita berkekurangan. Tetapi kalau kita mengusahakan segala sesuatu, kita melibatkan Tuhan di dalamnya, maka kita akan memperoleh yang namanya berkat Tuhan itu. Di firman Tuhan ini jelas, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bapak Ibu, biar banyak bisnis sana sini, kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, Anda akan selalu merasakan apa? Kekurangan. Tapi biarpun satu pekerjaan yang Anda geluti, tetapi Anda bersyukur, Anda nikmati, Anda akan selalu merasa cukup. Ada orang yang naik motor, dia merasa cukup. Tetapi ada orang yang naik mobil, merasa kurang. Karena apa? Kurang bersyukur. Rasa cukup itu akan kita peroleh ketika kita jadikan Tuhan pusat kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita? Berkat Tuhan tidak selalu mewah-mewah, tidak selalu berkelimpahan. Tadi saya katakan, biarkanlah kita tidak hidup berkelimpahan, tetapi hidup berkecukupan. Cukup beli motor, cukup beli mobil, cukup makan di luar, cukup ini, cukup itu, cukup ini. Karena kalau berkelebihan juga, kalau kita tidak pandai mengelola, maka kita akan jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar prinsip berkat Tuhan, yaitu tentang roti dan benih. Bapak Ibu Saudara, satu ayat Bapak Ibu Saudara. Ada poin pertama, berkat Tuhan itu terdiri dari 2 jenis Bapak Ibu Saudara.
2 Korintus 9 sampai 10. Kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Bapak Saudara, kalau kita simpulkan, berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang kita terima. Gaji kita iya, keuntungan bisnis kita iya, kemurahan yang kita terima iya, segala sesuatu yang kita terima itu adalah berkat Tuhan. Nah, kemudian Bapak Saudara, dari keseluruh berkat Tuhan itu, Tuhan selalu melimpahkan 2 jenis dalam hidup kita. Apa itu jenis pertama? Roti untuk dimakan. Kedua, benih untuk ditabur. Ada 2 jenis yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur, Bapak Saudara. Nah, kira-kira yang termasuk roti untuk dimakan apa saja? Makanan iya, pakaian iya, kendaraan kita iya. Itu tergolong roti untuk dimakan, sesuatu yang kita pakai untuk kesejahteraan hidup kita. Tetapi seringkali ada satu yang kita lupakan, yang dikatakan apa? Benih untuk ditabur. Kira-kira benih untuk dimakan atau ditabur? Bapak Saudara, dulu kami di kampung, setiap kali panen, maka akan dipilih dari keseluruhan panen itu hasil panen yang terbaik, dan itu akan dijadikan sebagai benih atau bibit. Benih dan bibit ini tidak akan dimakan. Karena kalau dimakan benih dan bibit ini, yang terjadi tidak akan bisa menabur dan tidak akan bisa menuai. Sehingga disisihkan, sehingga tiba waktunya akan disemai dan bertumbuh sehingga akan ditanam kembali. Tetapi Bapak Saudara, seringkali kenapa sih kita selalu merasa kekurangan padahal Tuhan sudah memberkati hidup kita? Bapak Saudara, saya mau tanya. Kira-kira semua kita di sini adalah orang yang diberkati tidak? Amin. Kita semua orang yang diberkati. Orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan pun juga Tuhan berikan berkat yang sama. Bahkan Tuhan bilang begini, Tuhan itu tidak bisa milih menurunkan hujan hanya untuk orang benar, tetapi orang tidak benar juga diturunkan hujan. Dengan kata lain, setiap makhluk di dunia, setiap orang, semua dapat porsi masing-masing. Tetapi bagi kita orang percaya, kita harus mengerti porsi berkat yang kita terima selalu ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saya bilang Bapak Ibu, kenapa orang selalu merasa kekurangan? Ada yang bisa jawab? Karena semua berkat Tuhan dimakan sebagai roti, dia lupa untuk menabur benih. Bapak Ibu, ketika saya baca firman Tuhan ini, saya sudah lakukan. Tetapi ketika saya baca firman Tuhan ini, saya jadi mengerti bahwa berkat Tuhan yang kita terima, kita harus mengerti bahwa semuanya itu bukan roti untuk dimakan, tetapi di dalamnya juga ada benih untuk ditabur. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira yang tergolong benih untuk ditabur seperti apa? Salah satunya yang Tuhan sudah tetapkan, persepuluhan. Itu benih untuk ditabur. Seberapa dari kita merasa kekurangan karena kita makan benih 10% yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu Saudara, benih yang ditabur itu termasuk perpuluhan, itu Tuhan sudah tetapkan. Benih yang ditabur itu termasuk persembahan kita. Benih yang ditabur itu termasuk kita berkemurahan hati menolong orang. Singkatnya, benih yang ditabur itu adalah sesuatu yang tidak kita nikmati tetapi kita berikan. Kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, kita berikan untuk orang lain, kita berikan untuk di luar diri kita, kita berikan ke orang tua kita, apapun itu. Yang penting segala sesuatu yang tidak kita nikmati sendiri, itulah benih yang ditabur.
Saya ketika baca firman Tuhan ini diberikan pengertian, saya nangis Bapak Saudara. Seberapa dari kita nggak mengerti. Kita anggap semua berkat Tuhan itu adalah roti untuk kita menikmati semua. Dan kita selalu merasa kekurangan. Bapak Saudara, semua berkat Tuhan yang kita terima jangan dihabiskan sebagai roti untuk dimakan. Melainkan harus ada benih yang kita tabur supaya menuai lebih banyak. Minggu lalu kita sudah belajar tabur tuai. Kita nggak akan pernah menabur. Kita nggak akan pernah menuai kalau kita tidak pernah menabur. Jadi itu pertama, prinsip berkat Tuhan pertama. Ada dua jenis. Ada roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Kalau semua kita habiskan sebagai roti, maka kehidupan kita akan stagnan dan tidak ada kemajuan. Percuma kita berdoa, Tuhan terobosan. Tuhan bilang, gimana saya mau kasih terobosan, benihnya kamu makan. Nah, kedua, kita lanjut Bapak Saudara. Prinsip berkat Tuhan adalah berkat Tuhan akan selalu ada bagi siapa? Bagi penabur. Kita baca sama-sama Pengkhotbah 11 ayat 1. 3, 2, ya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya lama setelah itu. Kembali lama setelah itu, taburkanlah benihmu pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan bagi penabur. Dan menabur itu sama dengan juga kita bekerja, kita berusaha, bukan malas-malasan, betul? Bapak Saudara, penabur itu selalu bekerja, bukan malas-malasan. Dan berkat Tuhan itu ada atas orang yang mau bekerja, bukan atas orang yang malas-malasan. Dan kemudian Bapak Saudara, dikatakan lemparkanlah rotimu, bahkan bukan benih. Tadi ada dua, benih untuk roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Bahkan lewat dari itu, roti sendiri dilemparkan untuk menjadi benih. Nah, Bapak Saudara, menabur sama juga dengan kita bertanggung jawab dan kita memberi yang terbaik atas pekerjaan kita. Ketika kita sedang bekerja dengan sungguh-sungguh, berarti kita sedang menabur sesuatu yang baik. Jangan pernah kita komplain kepada Tuhan kalau kita bekerjanya asal-asalan. Jangan kita menangis di hadapan Tuhan kalau Tuhan sudah percayakan pekerjaan, tetapi kita tidak bisa dipercaya. Akhirnya kita dipecat, akhirnya kita tidak dipakai lagi. Karena apa? Karena kita tidak bertanggung jawab, kita tidak menabur dengan baik. Seberapa berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, tapi kita tidak bisa jaga dengan baik. Bapak Saudara, dan kemudian begini, menabur itu selalu membutuhkan waktu supaya kita menuai. Dikatakan di firman Tuhan apa? Engkau akan mendapatkannya kembali, dikatakan apa? Lama setelah itu. Bapak Saudara, menabur tidak akan instan untuk kita menuai. Tapi terkadang kita menabur lama baru kita tuai. Banyak orang berhenti berbuat baik karena tidak dapat balasan. Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, tetap menabur yang baik. Karena engkau pasti akan menuai. Bapak Ibu, menabur itu selalu membutuhkan waktu untuk menuai. Engkau sudah kembalikan perpuluhan, tapi engkau bilang, kenapa ya ekonomi keluarga saya belum baik? Tidak 2-3 bulan. Tapi bisa jadi engkau sedang diproses Tuhan. 1, 2, 3 tahun. Engkau akan baru melihat apa yang engkau tabur sekarang sudah bertunas. Apa yang engkau tabur sekarang sudah bertumbuh. Dan tabur sekarang sudah buah. Bapak Ibu, kalau kita nanam pohon mangga depan rumah,
Saya percaya Bapak Ibu, siapa yang punya tanaman depan rumah kalau saya nggak punya? Ada ya? Malah ada pohon mangga, pohon jambu. Ketika engkau baru tanam pertama kali, nggak mungkin kan setiap hari engkau datang. Baru segini mangganya. Udah berbuah belum ya? Balik. Besok lagi datang lagi. Kapan berbuah ya? Setiap hari nanya kapan berbuah padahal masih segini mangganya. Tapi yang saya tahu, orang yang menanam mangga biasanya akan tunggu bertahun-tahun. Dia akan lihat sendiri, oh udah mulai ada bunga-bunga, berarti sudah mulai akan berbuah. Biasanya kalau kita tanam mangga butuh berapa tahun baru bisa menghasilkan. Begitu juga kalau kita menabur Bapak Ibu Saudara, pasti akan selalu ada waktu. Nanti waktunya akan menuai di waktunya Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu akan selalu ada bagi orang yang mau menabur. Kita siap menjadi penabur Bapak Ibu Saudara. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, Tuhan selalu memberkati orang yang mau menabur. Bukan orang yang tidak mau melakukan apa-apa, tetapi berharap menuai. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara adalah penabur, bukan pemalas, saya percaya akan ada benih dan berkat Tuhan yang selalu turun atas kehidupan kita. Tapi jangan salahkan Tuhan kalau semua berkat Tuhan itu kita makan sebagai roti untuk dimakan. Kita lupa untuk tabur kembali. Sedangkan menabur itu penting supaya kita menuai suatu saat. Lanjut Bapak Saudara. Dan di dalam menabur itu ada yang namanya pelipat gandaan. Saya tahu Bapak Saudara, dulu di sawah kami itu ukurannya itu setengah karung benih. Nanti ketika menuai itu bisa menghasilkan 15 karung. Jadi prinsip menabur itu dan menuai selalu akan melipat kali gandakan apa yang kita tabur. Matius 13 ayat 8 dikatakan gini. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Kemarin kita sudah katakan, kita juga jangan salah menabur. Kita jangan menabur di dalam daging, tapi kita harus menabur di dalam roh. Nah ini dia. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 300 kali, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Pastinya Bapak Saudara, kalau kita menabur, kita akan mengalami pelipat kali gandaan dalam hidup kita. Dan saya percaya orang yang menabur, jemaat GBI yang menabur, pasti ada pelipat gandaan dalam hidupnya. Artinya apa? Engkau nggak usah minta terobosan. Engkau akan mengalami terobosan sendiri pada saat engkau berani menabur. Kenapa orang gak mengalami terobosan padahal udah nangis darah minta terobosan. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena tidak menabur. Pokoknya terima semua. Jadikan semua roti untuk dimakan. Menabur bukan hanya masalah uang kita kasih ke gereja. Tetapi menabur juga berbicara tentang waktu kita gunakan dengan bijak atau tidak. Di banyak waktu yang kita sangat sibuk, kita selalu menyediakan taburan waktu kita untuk datang beribadah. Mungkin di tengah kesibukan kita, kita selalu menabur waktu kita untuk melayani Tuhan. Itu juga taburan-taburan yang akan melipat kali gandakan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, terobosan demi terobosan akan terjadi ketika kita mau menabur dan selalu menuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan bersedih hati ketika kita menabur. Karena apa yang kita tabur pasti akan berlipat kali ganda. Menabur bukan merugikan kita, tetapi menabur justru
kita memberikan kesempatan untuk hidup kita diberkati berlipat kali ganda. Amin. Dan menabur itu Bapak Saudara selalu berbicara tentang ini. Seberapa tulus sih kita menabur untuk Tuhan? Jangan kita menabur, kita sudah tabur, dikit-dikit kita bongkar. Bapak Saudara, kita baru tanam mangga tadi, udah berbuah belum ya? Oh belum, dipindah. Udah berbuah belum ya? Dipindah lagi. Yang jadinya apa? Mati. Makanya di dalam menabur itu harus disertai dengan tulus. Ketika engkau menabur, engkau memberkati orang lain. Jangan sebentar-sebentar engkau congkel. Saya udah tolong kamu loh. Baik-baik sama saya ya. Udah saya tolong. Di mana kita menabur, Tuhan akan berikan tuaian kepada kita lewat berbagai cara. Amin. Jadi, Bapak Ibu Saudara, selalu ada pelipat kali gandaan ketika kita mau menabur. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama. Banyak menabur, banyak menuai. Ini prinsip yang pasti. Banyak kita tabur, akan banyak kita tuai. Kita baca sama-sama 2 Korintus 9:6 ayat 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai banyak. Salah ya? Ya, kita ulang. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan di hati atau paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Saudara, saya mau tanya, ketika kita memberi dengan orang lain itu, kita bersukacita atau kita gelisah? Kita jujur Bapak Saudara. Ketika kita menabur, perasaan Anda sukacita atau gelisah? Tandanya kalau hatimu gelisah, berarti engkau sedang tidak rela. Sedangkan firman Tuhan berkata, hendaklah setiap orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Bapak Saudara, dulu jauh lama sekali, ketika kasih perpuluhan itu rasanya tidak damai sejahtera. Karena masih belum rela. Juga kalau memberikan ke orang lain rasanya gelisah karena tidak rela. Tetapi sekarang Bapak Saudara, kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih untuk orang lain, kasih ini, kasih itu, selalu ada sukacita ketika memberi. Itu tandanya apa? Kita sudah rela, kita tulus memberikan. Tandanya kita tulus memberi dan rela memberi apa? Kita nggak ungkit-ungkit. Di dalam memberi itu harus ada kerelaan. Jangan udah kita kasih, kita ngomong, oh duit saya tuh. Kita juga jangan sampai udah memberikan sesuatu ke orang, kita masih ungkit-ungkit. Baju saya kan, baik-baik sama saya ya. Kalau kamu nggak baik-baik, kamu harus kembalikan tuh barang. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata setiap orang harus memberikan dengan kerelaan hatinya. Taburan itu harus disertai kerelaan hati. Kalau engkau menabur tidak rela hati, itu bukan menabur Bapak Saudara. Nitip. Bukan menabur itu namanya, tapi titip. Jadi, menabur harus dengan kerelaan hati. Jangan baru ditabur kemudian dikorek kembali. Dan kemudian banyak menabur, banyak menuai. Sedikit menabur, sedikit menuai. Tidak menabur sama dengan tidak menuai. Menuai tanpa menabur sama dengan mencuri. Jadi tinggal lihat Bapak Saudara, kita posisinya di mana? Apakah kita orang yang menuai karena kita menabur? Atau kita orang yang menuai tetapi tidak menabur?
Jangan-jangan kita sedang mencuri, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, selalu ada kejahatan, selalu ada dosa bagi orang yang tidak mau menabur. Karena pada saat dia tidak menabur, dia tidak akan pernah bisa menuai. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita baca satu ayat sebagai penutup dari firman Tuhan ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi Bapak Saudara, ada orang yang menyebar harta murah hati. Menyebar itu artinya dia menabur. Tetapi kok dia nggak miskin-miskin ya? Dia nggak kekurangan ya? Walaupun dia banyak menyebar, tetapi selalu ada berkat Tuhan. Tetapi ada orang yang menahan berkat Tuhan, selalu merasakan kekurangan. Kenapa? Uangnya bisa banyak, tetapi karena ditahan, nggak bisa dinikmati Bapak Ibu Saudara. Akhirnya selalu merasa kurang. Karena sejatinya kita itu harus jadi, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Anda lebih pilih menjadi orang yang menerima atau menjadi penyalur berkat Tuhan? Penyalur. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi penyalur berkat Tuhan, artinya berkat Tuhan dalam hidup kita pertama selalu mengalir dengan derasnya. Dan kemudian selalu baru setiap hari. Makanya dikatakan di lagi, berkatmu selalu baru setiap hari. Tetapi orang yang menghemat, pelitnya luar biasa, sama dengan orang yang sudah punya akses berkat Tuhan, tapi kerannya ditutup. Akhirnya tidak bisa mengalir. Jadi Bapak Saudara, jadilah penyalur, jadilah pengelola berkat Tuhan yang baik. Supaya kita hidup dalam segala kemurahan Tuhan. Amin.